Pribadi. Ini memang politisi senior lah, kita ini bicara, sudah banyak ini bicara tentang Lampung Utara. Nah, kita sekarang kembali ke bicara ke pribadinya Bang Yusri Rijal dulu ini. Karena saya lihat malam ini beliau pakai baju biru tapi ada tulisan Gerindra. Nah, ini perlu kita kupas dulu ini ya, Bang Yusri Rijal. Rupanya setelah resign sesaat, tahu-tahu sudah dapat tempat berlabuh lagi nih. Ya. Gimana ceritanya nih, Bang? Ya, jujur saja, kalau hari ini saya pakaian Gerindra, ini secara tersirat, memang saya sudah menjadi bagian daripada keluarga besar Gerindra. Partai Gerindra. Memang semenjak resign dari Partai Demokrat kemarin, boleh saya resign dari Partai Demokrat, boleh saya tidak aktif dari Partai Demokrat, boleh saya tidak diberdayakan oleh Demokrat, boleh mungkin secara ekstrim saya dihempaskan dari Partai Demokrat. Tapi yang tidak boleh adalah saya berhenti berkarya untuk masyarakat Lampung Utara. Tentu saya butuh jembatan, tentu saya butuh kendaraan. Pertanyaannya adalah, akankah kendaraan itu hanya Partai Demokrat? Banyak kendaraan lain. Nah, secara kebetulan, bukan secara kebetulan, secara pandangan yang masif, perhitungan yang mendalam, kenapa saya harus tentukan ke sini? Tentu ada pertimbangan-pertimbangan yang mendalam. Artinya kedepannya ini sudah ada niat lagi ingin terlibat langsung dalam pembangunan di Lampung Utara nih, Bang. Insya Allah, sebagaimana yang saya katakan sejak awal tadi, bukan mengatakan bahwa saya memang sudah ahli di bidangnya ini, tapi setidaknya memang bidang ini yang saya geluti. Oleh karenanya, mungkin beda-beda pandangan kita, perlakuan kita, tanggung jawab dan tugas kita terhadap Lampung Utara. Kalau abang kan mencerdaskan kehidupan anak bangsa, ya nggak? Mendidik, ya, orang-orang terampil, ya kan? Dan mengkritisi orang-orang yang memang mulai melenceng pada jalurnya. Itu tugas abang, gitu lah ya. Yang mungkin ini tidak sembarang orang yang bisa mengemban tugas itu. Nah, kalau saya kan disuruh bertani, mungkin akan menjadi persoalan gitu loh. Besar biaya masuk rumah sakitnya mungkin daripada hasilnya gitu loh. Nah, tapi setidaknya kembali lagi, walau hari ini saya sempat kemarin tuh beristirahat di partai politik, tapi memang tidak boleh lama-lama, Bang. Iya. Tidak boleh lama-lama karena momentumnya juga akan hilang. Oleh karenanya sebagai seorang politikus, setelah saya mengambil langkah dan inisiatif untuk bergabung di Partai Gerindra, sudah berkewajiban saya menyerahkan pikiran tenaga saya bagaimana menumbuh kembangkan Partai Gerindra di Kabupaten Lampung Utara. Tentu harus bersinergi bersama semua pihak, bukan hanya kepada masyarakat, bukan hanya internal, termasuk mungkin baju-baju yang lain juga kita harus, karena harus kita sinergi. Karena tujuan akhir kita kembali lagi punya peran dan tanggung jawab yang berat terhadap masyarakat Lampung Utara ini. Nah, ini kan bicara masalah pilihan. Kenapa ke Gerindra? Apakah memang platformnya sama atau memang ada hal-hal lain yang buat yang Bang pertama begini, Bang, platformnya ya banyak kesamaan. Yang pertama, yang kedua, saya terinspirasi dengan tokoh muda yang mengemban, yang memimpin Partai Gerindra Provinsi Lampung ini. Termasuk pusat masih muda? Oh ya. Enggak ya? Tokoh muda, di usianya yang muda, sudah menjabat sebagai Ketua Partai Provinsi Lampung, yang notabene partai, mohon maaf, partai papan atas, gitu loh. Dan bicara kepribadiannya, insya Allah dia bagian daripada orang yang baik. Nah, tentu kita rasa nyaman dulu, Bang. Iya, betul. Rasa nyaman dulu. Andai kata kita mendapat pemimpin yang membuat kita nyaman, pemimpin yang baik, pasti akan membuat kita nyaman. Walau hari ini yang namanya di politik itu boleh apa aja, Bang. Ya nggak boleh itu salah. Iya. Tetapi kan setidaknya kembali kita sebagai orang timur, orang daerah, yang insya Allah orang beragama, tentu kita nggak mau menghalalkan segala cara dalam berlaku berpolitik. Gitu. Nah, dengan semangat itu, terinspirasi itu, maka saya putuskan. Nah, kemarin saya ini kan loyalisnya Bapak Ridho Picardo. Iya. Betul.
Pak Ridho Picardo. Kenapa saya masih diam belum tentukan pilihan? Karena saya nunggu langkah dari beliau gitu. Termasuk saya masuk ke partai ini juga atas restu dan izin beliau gitu. Oh gitu ya. Iya. Nah, berarti ada keinginan misalnya apakah di kabupaten atau di provinsi nanti misalnya? Bang Suwardi, saya ini terbiasa loyal. Terbiasa loyal, bukan ria. Artinya nanti terserah pimpinan mau ngeramu saya kemana. Tapi tugas dan tanggung jawab saya adalah melaksanakan arahan dan perintah partai. Nanti mau ditempatkan di mana, monggo silakan. Insya Allah bukannya kita sok piawai, bukannya kita sok sok-sokan, tapi yang melandasi ini adalah bentuk loyal kita terhadap institusi organisasi dan termasuk pimpinannya. Dan termasuk kesiapan kita tempatkan di mana saja. Ya, insya Allah. Nah, andai misalnya akan maju kembali di legislatif, jargonnya masih sama seperti dulu yang diusung atau sudah ada formula baru setelah partai juga baru? Ya, berakselerasi aja lah. Iya. Berakselerasi aja. Dimana mungkin sebagai evaluasi juga gitu lah kan, belum tentu juga semua langkah kita kemarin baik dan benar ya enggak. Jadi kita coba berakselerasi aja hari ini, menyempurnakan yang sudah baik kita sempurnakan, yang belum baik maka kita akan perbaiki gitu loh Bang. Nah, melihat peta politik 2024, kita bicara legislatif lah ya sekarang ya. Partai apa saja yang kira-kira menurut Bang Yusrijal yang akan menjadi kompetitor yang cukup kuat ini? Ya, kan kita kalau bisa mengklasifikasikan itu, mohon maaf dalam forum yang mulia ini, pemirsa Warna ID Lampung, bukan mendiskriminasikan atau mengecilkan rekan-rekan pimpinan-pimpinan partai-partai lain. Tapi kan kita tahu tolak ukurnya adalah kemarin hasil pemilu legislatif. Ya, 2019 kemarin kan, dimana kan ada partai Gerindra, Demokrat, kemudian Nasdem dan PDI. Artinya sebagai ke depan mungkin nggak jauh-jauh dari itu lagi. Terlebih ngeliat formula-formula sekarang ini gitu loh. Jadi tetap yang 4 partai yang di pimpinan dewan sekarang ya? Belum tentu juga, tapi tidak keluar-keluar itu gitu loh. Iya. Yang pasti saya keluar dari partai sebelumnya, ngajak sih tidak. Tapi kalau gerbong saya ikut, itulah menjadi kawan saya ke depan. Iya. Seberapa optimis ini Bang Yusrijal? Bang Yusrijal bisa kembali duduk di Soekarno-Hatta satu. Saya nggak mau berandai-andai Bang Sawardi, tapi setidaknya manakala amanah diberikan kepada kita, maka wajib bagi saya untuk melakukannya dengan sepenuh hati. Iya, jadi tetap optimis lah ya. Optimis kita melaksanakan. Ya artinya kan begini Bang Sawardi. Yang pertama, kenapa saya belum bisa sampai sana? Saya belum tahu nanti arahan konkret pimpinan partai merintah saya kemana. Nggak tahu kalau sudah dipindah di RI gimana. Iya. Pokoknya siap ya di mana. Ya, itu siap, tapi harus realistis juga. Iya. Yang terakhir mungkin Bang Yusrijal, mungkin ada pesan-pesan atau harapan yang ingin disampaikan baik di bidang politik, bidang ekonomi, khususnya terkait dengan pembangunan Lampung Utara. Baik, sahabat Warna ID Lampung yang kami hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini, bahwasanya saya bagian daripada yang integral orang Lampung Utara yang tidak bisa terpisahkan, yang insya Allah sayang, bangga menjadi masyarakat Lampung Utara, di mana saya dilahirkan dan dibesarkan, dan insya Allah diwafatkan juga di Lampung Utara. Saya mengajak semua pihak, baik itu tokoh politik, masyarakat, agama, dan seluruh komponen yang ada. Mari kita bahu-membahu bekerja sama, apapun latar belakang kita, apapun warna kita, karena tujuan akhir kita sebagai seorang politikus untuk kemaslahatan terhadap rakyat kita. Oleh karenanya, demi cinta kita terhadap kampung halaman, mari kita dukung pemerintah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar, sekaligus mengkritisi pemerintah andai kata pemerintah melakukan kesalahan atau kekhilafan. Dan tak kalah pentingnya, saya menghimbau kepada pelaku-pelaku politik, warna boleh berbeda, platform partai boleh berbeda, prinsip boleh berbeda, tapi kita ditakdirkan dan diciptakan
dan dihantarkan orang masyarakat Lampung Utara untuk menjaga, membesarkan, dan membuat kesejukan bagi masyarakat Lampung Utara. Mungkin itu, Bang Suwardi yang kami hormati. Terima kasih Bang Yusrijal sudah membersamai kami di Warna ID. Tentu ini bukan pertemuan terakhir, mungkin ya ada sesi-sesi lain yang mungkin nanti memerlukan pemikiran Bang Yusrijal, terutama untuk pembangunan di Lampung Utara. Terima kasih atas kehadirannya, semoga ini bisa bermanfaat bagi masyarakat umumnya. Ya. Baik, Sobat Warna ID, demikian tadi sudah cukup banyak kita berbincang dengan Bang Yusrijal. Mungkin ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan bahwa apapun warna kita, apapun aktivitas kita tentu tujuannya adalah untuk pembangunan di Lampung Utara. Jadi sisihkan dulu perbedaan-perbedaan warna, perbedaan-perbedaan pandangan politik. Yang penting bagaimana supaya Lampung Utara kembali bangkit dan jaya seperti dulu lagi. Amin, amin ya Rabbal Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di sesi yang lain dan tokoh-tokoh yang lain. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.